Wignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tad Astu Swaha. Om Anobadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pinanggita sane meraga suci sane banget wang yang titiang, para pengempon puro beserta jajarannya yang tiang hormati, serta kepada seluruh umat sedharma yang berbahagia. Rasa angayu bahagia patut kita haturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Tidak lupa juga kita patut menghaturkan puji astuti bakti kepada para maharesi, empu dan para pujangga, serta kepada leluhur yang telah memberikan tuntunan dan jalan sucinya kepada kita, sehingga dengan bekal itu semoga kita dapat mencapai jagadita dan moksa. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa pesan dharma yang berkaitan dengan Trikaya Parisuda, di mana Trikaya Parisuda ini merupakan 3 hal atau perilaku yang harus kita sucikan, yang pada kenyataan saat ini di zaman Kali Yuga seperti sekarang, banyak umat kita yang sudah abai dengan ajaran ini, bahkan menyimpang dari ajaran tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengambil judul menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar senantiasa di jalan Dharma. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, apa sih sebenarnya Trikaya Parisuda itu? Perlu kita ketahui bahwa Trikaya Parisuda merupakan salah satu pedoman hidup dalam ajaran agama Hindu, di mana Trikaya Parisuda berasal dari semboyan Dharma yang berbunyi Paro Pakaram Punyaya Papaya Para Pradanam, yang artinya dari Tri artinya 3, Kaya artinya perbuatan, dan Parisuda yang artinya suci. Jadi Trikaya Parisuda merupakan 3 hal atau 3 perilaku yang harus disucikan. Umat sedharma yang berbahagia, adapun pembagian dari Trikaya Parisuda ini yaitu yang pertama, Manacika Parisuda yang artinya berpikir yang baik atau suci. Yang kedua, Wacika Parisuda yang artinya berkata yang baik atau suci. Dan yang ketiga, Kayika Parisuda yang artinya berbuat yang baik atau suci. Umat sedharma yang berbahagia, yang pertama yang harus kita kendalikan atau kita sucikan adalah pikiran kita, di mana pikiran merupakan sumber dari segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Ada pepatah lama yang mengatakan, dari telaga yang jernih maka mengalir pula air yang jernih. Maksud dari pepatah itu adalah, jika pikiran kita baik, maka perbuatan yang kita lakukan akan sejalan pula. Namun saat ini sering saya jumpai orang-orang yang suka berburuk sangka kepada orang lain. Misalnya, seperti mereka jika melihat orang yang hidupnya mewah atau memiliki harta lebih, maka ada saja orang yang berpikiran negatif tentang hal itu. Bahkan berpikir orang tersebut melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama, pesugihan misalnya. Padahal belum tentu hal yang dipikirkan itu benar adanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengendalikan pikiran kita agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, yang kedua yang patut kita kendalikan atau kita sucikan adalah perkataan kita, atau dalam Trikaya Parisuda disebut dengan Wacika Parisuda. Sebagai manusia yang dikaruniai kelebihan oleh Ida Sang Yang Widi, yaitu Tri Permana, Bayu, Sabda, dan Idep, hendaknya kita dapat menjaga perkataan kita, dan untuk berkata yang baik patutlah kita pikirkan dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Apakah perkataan kita itu akan menyakiti hati orang lain ataupun menyinggung perasaan orang lain? Karena masih banyak yang saya temui orang-orang yang mengucapkan sesuatu tanpa memikirkan perasaan orang lain. Hal seperti ini biasanya sering terjadi pada kalangan remaja.
Misalnya saat mereka kumpul dengan teman-temannya, mereka kadang bercanda suka melampaui batas, saling mengejek temannya, bahkan mengata-ngatai dengan kata-kata kotor, seperti biasanya mengata-ngatai fisik seseorang, bahkan sampai menyebut nama orang tua. Hal ini sering sekali terjadi. Bagi sebagian orang, mungkin hal tersebut dianggap sebagai bahan bercandaan. Namun, tanpa kita sadari, hal tersebut bisa saja menyakiti hati orang lain dan bahkan membuat mereka tersinggung. Hadirin umat Sedharma yang berbahagia, dalam mengeluarkan kata-kata patut kita sadari sebab ada 4 hal yang harus diterima. Seperti yang dinyatakan dalam Pustaka Niti Sastra dalam bentuk kekawin pada Sargah 5 sebagai berikut. Wasita nimitanta menemu Laksmi, wasita nimitanta pati kepangguh, wasita nimitanta menemu duka, wasita nimitanta menemu mitra. Yang artinya, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kebahagiaan, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan, dan oleh perkataan engkau akan mendapatkan sahabat. Makna yang terkandung dalam sloka tersebut adalah perkataan itu bagaikan sabetan pedang, dan perkataan itu diibaratkan seperti tinta, yang artinya apa yang kita ucapkan maka akan menimbulkan bekas. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga ucapan kita untuk menumbuhkan keharmonisan di antara umat manusia. Umat Sedharma yang berbahagia, yang ketiga yang harus kita kendalikan atau kita sucikan adalah perbuatan kita, di mana dalam Trikaya Parisuda disebut dengan Kayika Parisuda. Dalam hal ini, tentu umat Sedharma semua sudah tahu bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang tidak melanggar norma agama dan hukum negara kita. Namun saat ini masih sering saya jumpai kasus-kasus pelanggaran hukum seperti kasus copet, penganiayaan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, bahkan pembunuhan, di mana perbuatan ini merupakan perbuatan himsa karma, perbuatan yang tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan, bahkan justru menjerumuskan ke dalam jurang kesengsaraan. Orang-orang yang melakukan perbuatan ini tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga perbuatan kita jika kita ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Seperti yang dinyatakan dalam Sarasa Muscaya Sloka 142 sebagai berikut. Kuneng palanya nihan, ikang wangtan pamaten-maten hanengrat, sanange-nangenya, sapi naranya, sakahyunya, yatika sulaba ketemudenya, tamulihnya kesakitan. Yang artinya, pahalanya orang yang tidak membunuh atau menyakiti selagi ada di dunia ini, maka segala sesuatu yang dicita-citakannya, segala yang ditujunya, segala sesuatu yang dikehendakinya dengan mudah tercapai olehnya tanpa suatu penderitaan. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam sloka tersebut sangat jelas disebutkan jika kita dapat menghindari perbuatan membunuh atau menyakiti, maka apa yang kita cita-citakan niscaya akan lebih mudah dicapai. Kebahagiaan pun akan diperoleh. Namun saat ini, hal yang sangat membuat saya prihatin adalah penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat. Di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, banyak saudara kita yang mengalami kesusahan akibat dari pandemi. Mereka malah sibuk memperkaya diri sendiri dari uang yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat. Hendaknya kita dapat membantu saudara kita yang dalam kesusahan, menyisihkan sedikit harta kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Namun, jika kita belum mampu berderma dengan harta, maka berilah bantuan dengan tenaga kita. Seperti di Bali, ada tradisi yang namanya menyamebraya. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran Kayika Parisuda, yaitu gotong royong tanpa pamrih.
Hadirin umat Sedharma yang berbahagia, dari uraian tadi maka dapat disimpulkan bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan itu merupakan satu kesatuan, di mana perkataan dan perbuatan kita menunjukkan cara berpikir kita, dan cara berpikir kita menunjukkan pribadi dan kualitas diri kita. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar senantiasa di jalan Dharma, agar tercapainya kedamaian dan kebahagiaan antar umat manusia. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya sebagai manusia biasa sudah sepatutnya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga pesan Dharma yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.